Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Yang kami hormati Ketua Yayasan Fi Ahsani Taqwim, Ustadz Muhammad Anantio Widodo SE. Yang kami hormati Direktur Quranic Boarding School SMBIT Cahaya Insani, Ustadz Yahya Purnomo SPDI. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMBIT Cahaya Insani, Ustadzah Triana Ade Saputra MPD. Yang kami hormati Manajer Pondok Pesantren Quranic Boarding School Cahaya Insani. Dan tak lupa kepada seluruh ustadz dan ustadzah, kepada seluruh wali santri, dan kepada segenap santriwan santriwati yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah bersama-sama senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya dan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat mengikuti acara pada hari ini. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam marilah bersama-sama senantiasa kita curahkan kepada uswah hasanah baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Yang ketiga kalinya, di sini kami sebagai MC akan membacakan susunan acara khutbah Ta'aruf Quranic Boarding School SMBIT Cahaya Insani tahun ajaran 2021-2022. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, Tasmi'ul Quran. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, pemutaran video. Acara yang kelima, pembekalan. Acara yang keenam, penutupan. Mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, Tasmi'ul Quran, yang akan dibacakan oleh Ananda Arkan Aufa Azaidan. Kepada Ananda Arkan Aufa Azaidan, kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن
الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم. Demikian tadi Tasmi'ul Quran yang telah dibacakan oleh Ananda Arkan Aufa Azaidan, santri yang baru saja naik ke kelas 8A dengan capaian hafalan sebanyak 6 juz. Semoga dengan capaian tersebut dapat memberikan motivasi, semangat, dan menambah keberkahan untuk kita semuanya. Acara yang ketiga, sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh manajer Quranic Boarding School Cahaya Insani oleh Ustadz Muhammad Syukron Fadli Alimi SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Fi Ahsani Taqwim Ustadz Muhammad Anantio Widodo SE. Yang kami hormati Direktur Quranic Boarding School KBS SMP IT Cahaya Insani Ustadz Yahya Purnomo SPDI. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP IT Cahaya Insani Ustadzah Triana Adi Saputra MPD. Yang kami hormati Ustadzah Asatizah SMP IT Cahaya Insani. Yang kami hormati wali murid, wali santri SMP IT Cahaya Insani dan seluruh santriwan santriwati SMP IT Cahaya Insani yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk terus menambah amal ibadah kita sebagai bekal kehidupan di akhirat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya, kita harapkan pertolongannya, dan juga kita jadikan sebagai role model tentang bagaimana kita menjalani kehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mewakili Ustadz-Ustadzah, Asatizah Quranic Boarding School Cahaya Insani mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Bapak Ibu beserta keluarga ke dalam sebuah lingkaran pendidikan keluarga besar Quranic Boarding School SMP IT Cahaya Insani Temanggung. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Quranic Boarding School Cahaya Insani ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang menitik beratkan pendidikan anak pada pembentukan karakter-karakter Quran yang berdaya saing. Hal ini kita bagi menjadi beberapa targetan. Yang pertama adalah karakter. Karakter yang akan kita tanamkan pada para santri adalah karakter Quran. Apa itu karakter Quran? Karakter Quran adalah karakter-karakter yang kita saripatikan dari Al-Quran, kemudian akan kita coba pembiasaan pada anak-anak dalam kehidupan keseharian di pondok. Kemudian yang kedua adalah penghafal Al-Quran. Bapak Ibu, kegiatan penghafal Al-Quran akan dilakukan pada keseharian di pagi, sore, serta malam.
Ini diharapkan dengan begitu pada nanti lulusan itu minimal anak-anak akan mempunyai hafalan 3 juz. Dan insya Allah kita akan mulai adakan kelas tahasus. Apa itu kelas tahasus? Kelas ini diperuntukkan untuk para santri yang benar-benar ingin berkonsentrasi pada penghafalan Al-Quran. Sehingga porsi menghafal Al-Quran akan jauh lebih diperbesar dibandingkan oleh santri yang lainnya. Yang selanjutnya adalah tentang kemampuan berbahasa. Ada 2 bahasa yang akan menjadi fokus dari pendidikan di SMP IT Cahaya Insani. Yang pertama adalah bahasa Arab dan yang kedua adalah bahasa Inggris. 2 bahasa ini akan menjadi bahasa khusus dalam keseharian santri. Sehingga harapannya ke depan santri juga akan mampu setidaknya berbahasa Inggris dan berbahasa Arab pada keseharian santri. Tentu saja hal ini dilakukan dengan berbagai program. Ada program pembiasaan keseharian, kemudian ada juga program pidato dengan berbahasa Arab ataupun berbahasa Inggris. Yang terakhir adalah tentang kemandirian. Di pondok nantinya santri-santri harus mandiri karena memang disitulah kunci untuk bisa lancar atau tidaknya santri mengikuti kegiatan-kegiatan pondokan. Insya Allah secara perlahan kepondokan akan melakukan pelatihan-pelatihan kepada santri seperti misalkan adalah pelatihan tentang bagaimana bebersih yang bagus, kemudian tentang bagaimana melawat ruangannya, kemudian bagaimana membersihkan baju, kemudian yang lainnya. Sehingga harapannya ke depannya santri akan tumbuh menjadi pribadi yang benar-benar mandiri dan mampu melakukan kegiatannya secara mandiri. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Semoga kita bisa membersamai putra-putri Bapak Ibu setidaknya untuk 3 tahun ke depan. Dan semoga tidak ada halangan suatu apapun sehingga pembelajaran bisa berjalan sebaik mungkin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP IT Cahaya Insani, Ustadzah Triana Ade Saputra MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Anantyo Widodo selaku CEO FAT Yayasan Fi Ahsani Taqwim. Yang kami hormati Ustadz Yahya Purnomo SPDI selaku Direktur Quran Boarding School SMP IT Cahaya Insani. Yang kami hormati Manajer Pondok KBS Cahaya Insani. Juga Ustadz-Ustadzah, Musrif-Musrifah, serta seluruh wali santri yang hadir di dalam acara ini yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat di dalam kehidupan ini. Sehingga di hari yang cerah ini, Sabtu tanggal 10 Juli 2021, kita bisa bertemu bersama di dalam acara khotbah ta'aruf. Kedua, salawat serta salam pada Qudwah Hasanah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi tauladan kita sepanjang masa. Semoga kita mampu meneruskan jejak perjuangan beliau hingga akhir nafas kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenankan saya memperkenalkan diri.
Nama saya Triana Ade Saputra, biasa dipanggil Nana. Di sini, di periode ini saya mendapat amanah untuk menggantikan Ustadz Yahya Purnomo untuk menjadi Kepala Sekolah SMP IT Cahaya Insani. Perkenankan di sini saya menyampaikan ahlan wa sahlan, selamat bergabung menjadi keluarga besar Quranic Boarding School SMP IT Cahaya Insani. Mari bersama-sama berkolaborasi bersama untuk mewujudkan cita-cita seluruh santri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan pelajaran luar biasa kepada kita tentang begitu mulianya majelis ilmu. Telah mengajarkan kepada kita betapa ilmu itu sesungguhnya wajib untuk dicari dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Sehingga meskipun di masa pandemi COVID-19 ini, meskipun putra-putri belum bisa bertemu langsung bersama kami di tahun ajaran baru ini, alhamdulillah dengan semangat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW telah disiapkan proses pembelajaran Morpede sebagai bagian dari awal pembelajaran untuk mengenalkan santri terhadap SMP IT Cahaya Insani. Semoga semua itu menjadi jalan kebarokahan dan tetap bisa tersalurkannya ilmu pengetahuan meskipun dilakukan tidak secara tatap muka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan sejatinya adalah upaya kita semuanya untuk mengantarkan potensi peserta didik untuk mendapatkan potensi yang maksimal. Kami sadar dan kami yakini bahwasanya proses pendidikan tersebut tidak hanya dari sisi akademik saja. Akan tetapi proses pendidikan yang seharusnya adalah harus mampu mengakomodir seluruh potensi yang ada di dalam peserta didik sehingga menjadi pribadi yang kelak bisa bermanfaat. Untuk itu SMP IT Cahaya Insani hadir dengan visi mewujudkan generasi Qurani yang terampil, cerdas dan peduli lingkungan, serta menggabungkan dengan konsep merdeka belajar serta student well-being atau kebahagiaan bagi peserta didik. Melalui proses keteladanan, nasihat, serta pembiasaan, SMP IT Cahaya Insani senantiasa berusaha untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna kepada seluruh peserta didik. Sehingga tujuan mereka belajar, cita-cita mereka belajar bisa tercapai. Dan terwujudlah 7 karakter santri sekolah Islam terpadu. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, tanpa adanya kerjasama yang bagus, tanpa adanya kolaborasi yang bagus antara Bapak Ibu di rumah juga kami yang ada di sekolah, semua hal itu akan menjadi sulit. Untuk itu mari kita bersama di awal tahun ajaran baru ini kita bersama-sama berkolaborasi menjadi 2 kepak sayap yang nantinya akan mengantarkan cita-cita putra-putri Bapak Ibu semuanya. Semoga doa-doa Bapak Ibu semua yang merupakan senjata paling berharga bagi putra-putri Bapak Ibu menjadi sebuah hal yang mampu mengantarkan cita-cita tersebut. Begitu juga dengan proses pembelajaran kami yang dilakukan di sekolah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit sambutan yang bisa kami hantarkan di pagi ini. Untuk selebihnya pengenalan sekolah mengenai guru-guru yang ada di sekolah, juga pengenalan terhadap profil sekolah nanti akan disampaikan melalui video berikutnya. Maaf dari saya jika ada salah dan hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah pemutaran video-video. Ustadz Wawan, kira-kira ada berapa video yang akan kita tampilkan kepada Bapak Ibu dan ananda-ananda sekalian yang sedang menyaksikan di rumah? Baik, ada 4 video, yang ya. akan bersama-sama kita saksikan di dalam kesempatan kali ini. Ya. Video yang pertama ada video profil sekolah SMPIT Cahaya Insani. Ya. Video yang kedua terkait profil pondok pesantren Quranic Boarding School SMPIT Cahaya Insani. Ya. Kemudian ada video yang ketiga terkait dengan ta'aruf atau perkenalan dengan seluruh asatid Quranic Boarding School SMPIT Cahaya Insani. Ustadz dan Ustadzah ya? Ya, semuanya. Kemudian yang keempat adalah ada video terkait ekstrakurikuler yang akan dilaksanakan di dalam sebuah kegiatan di SMPIT Cahaya Insani dan di Quranic Boarding School SMPIT Cahaya Insani. Ternyata ada banyak video yang akan nanti Betul sekali. kita saksikan. Nah, tentu saja para hadirin yang di rumah juga penasaran ya dengan video yang akan kita tampilkan nanti. Ya, langsung saja Ustadz Wawan, kita menuju ke video yang pertama. Adalah apa tadi? Tentang Baik, marilah bersama-sama kita saksikan video yang pertama adalah profil sekolah SMPIT Cahaya Insani. Selamat menyaksikan. Tanggal 2 Mei 2010, SMPIT Cahaya Insani berdiri dengan tekad melahirkan tunas bangsa yang berakhlak mulia dan kompetitif secara akademis. Dengan penambahan status sebagai pondok pesantren, mengukuhkan kami sebagai sekolah yang berkarakter Qur'ani. SMPIT Cahaya Insani telah dipimpin oleh putra-putri terbaik daerah selama beberapa periode. Saat ini, pembelajaran dilaksanakan di 2 lokasi, kampus Kedu untuk Ahwat dan kampus Parakan untuk Ikhwan. Kami juga sedang berproses untuk membangun lokasi permanen di daerah Pewangan, Temanggung. Siswa bertakwa dan juara kami wujudkan dengan menggabungkan antara kurikulum dinas, kurikulum SIT, dan banyak program dari Bina Pribadi Islam. Tidak ketinggalan ada banyak kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan bakat dan minat anak. Kegiatan kepondokan pun gak kalah seru dan banyak variasinya. Kami terus berbenah untuk menjadi sekolah dan pondok pesantren yang kelak melahirkan para pemimpin yang cerdas, soleh, dan hafiz. Kami ucapkan terima kasih banyak telah menonton video profil singkat ini. Semoga SMPIT Cahaya Insani adalah pilihan terbaik bagi anak Anda. Dan sampai jumpa. Nah, itu dia tadi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian terkait profil sekolah yang sudah kita saksikan bersama-sama ya Ustadz Wawan ya. Betul sekali. Ini harapannya bagaimana Ustadz kira-kira? Harapannya setelah kita menyaksikan bersama-sama profil sekolah SMPIT Cahaya Insani, kita lebih mengetahui lebih dalam seperti apa sih sekolah SMPIT Cahaya Insani, dengan harapan ketika kita sudah mengetahui,
nanti kita akan lebih nyaman dan tenang ketika belajar di sekolah SMPIT Cahaya Insani. Ya, tentu saja yang kami harapkan untuk anak-anak sekalian semoga nanti dapat belajar dengan baik. Ya, kita sama-sama belajar, menimba ilmu dan meraih keberkahan yang ada di sekolah kita. Ada video yang kedua ini Ustaz. Ya. Video yang kedua ini adalah terkait profil Pondok Quranic Boarding School Cahaya SMPIT Cahaya Insani. Iya. Nah, kira-kira seperti apa profil yang akan kita tampilkan? Marilah bersama-sama kita saksikan. Pondok pesantren adalah sebuah bukti nyata lembaga pendidikan agama Islam yang telah memberikan kontribusi bagi pendidikan dan dakwah di Indonesia. Dari masa ke masa, pondok pesantren mempunyai peran yang sangat besar untuk membentuk karakter anak bangsa serta memberikan motivasi dan semangat dakwah untuk memajukan agama dan bangsa Indonesia. Quranic Boarding School Cahaya Insani adalah pondok pesantren yang fokus pada penanaman nilai-nilai karakter pada diri santri. Dengan mengusung visi sekolah berkarakter Qurani, kami membentuk para santri untuk terampil berbahasa, berakhlak mulia, dan menjadi hafiz Quran. Untuk mencapai visi tersebut, kami menjabarkan ke dalam beberapa program. Yang pertama adalah program tahfidz. Sebagai program unggulan, para santri ditargetkan mempunyai hafalan Al-Quran yang mutqin. Dan bagi santri yang mempunyai minat untuk fokus pada hafalan Al-Quran, tersedia juga kelas tahasus. Kelas ini menerapkan kurikulum khusus sehingga santri diberi waktu menghafal Al-Quran yang lebih intens. Diharapkan kelas ini akan memiliki hafalan dan kefahaman yang jauh lebih baik. Selain itu, terdapat program tahsin sebagai program pra-tahfidz untuk memastikan bacaan Al-Quran para santri sudah baik dan tartil. Yang kedua adalah program kebahasaan. Di sini, para santri dibiasakan untuk menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam keseharian santri di pondok pesantren. Dan untuk menunjang program kebahasaan, diadakan juga kegiatan mufrodat atau menghafal kosakata, mahfudot atau kata-kata mutiara dalam bahasa Arab, muhadasah atau percakapan dalam bahasa Arab, serta muhadoroh atau berpidato. Program yang ketiga adalah penanaman akhlakul karimah. Dengan pembiasaan ibadah secara rutin dari sholat wajib, puasa sunnah, sholat sunnah, zikir pagi dan petang, diharapkan para santri memiliki kebiasaan yang baik dan keterikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga berbagai kegiatan dan keteladanan yang diberikan ustadz dan ustadzah yang akan membentuk karakter, baik kedisiplinan, kemandirian, dan kepemimpinan para diri santri. Mari bersama mendidik diri, menempa dalam kebaikan, menjadi pribadi yang berkarakter Qurani, terampil, dan bermanfaat bagi agama dan nusa bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذه المدرسة لتشكيل الطلاب الأذكياء بحسن الخلق نجمع بين التعليم العام والتعليم الديني بطريقة متكاملة. Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran SMPIT Cahaya Insani Temanggung فيها برامج مختلفة مثل تفسير القرآن وعلم الفقه ولغة العربية وعلم الأخلاق بإشراف المشرفين والمعلمين. أما برنامج الرئيسي هو تحفيظ القرآن. هذا البرنامج ينفذ مراحلا على مستوى وقدرة الطلاب بإرشاد الأستاذ الذي حافظ القرآن تماما. ننتظر
abna'akum wa banatakum lil indimami ilaina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Ya. Terkait video profil Pondok Quranic Boarding School Cahaya Insani. Semoga dengan ditayangkan profil pondok kita dapat memberikan gambaran kepada orang tua terkait kegiatan dan acara-acara yang ada di Quranic Boarding School Cahaya Insani. Untuk Ustadz sendiri kira-kira punya pengalaman apa ketika mendampingi anak-anak di pondok? Ya, sebagaimana tadi sudah kita lihat bersama-sama, ada banyak sekali kegiatan yang dilakukan ya. Kita ambil satu contoh adalah ketika anak-anak bermuhadharah. Ya. Jadi mereka menyampaikan orasinya di depan anak-anak yang lain. Ya, ada yang bisa menggunakan bahasa Indonesia, kemudian ada kalanya kita juga menggunakan atau menjadwalkan bahasa Inggris atau dengan bahasa Arab. Tentu itu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa ya buat anak-anak yang seumuran SMP. Jadi bisa berlatih untuk bisa berbicara di depan orang banyak begitu. Berarti kegiatannya banyak sekali ya ketika ada di asrama. Ya cukup banyak ya. Nah, sebagaimana yang sudah tadi kita saksikan bersama-sama. Nah, Ustadz Wawan, Ya, tentu saja di pondok pesantren itu pasti ada sosok ustadz dan ustadzah yang membimbing anak-anak di dalamnya. betul sekali. Kemudian video berikutnya adalah profil atau kita berkenalan dengan ustadz dan ustadzah yang ada di Quranic Boarding School Cahaya Insani ini. Ya, tentu saja Bapak, Ibu di rumah dan anak-anak pasti penasaran. Pasti, daripada lama-lama penasaran, mari kita Saksikan saksikan video berikut berikut ini.
Nah, ternyata banyak sekali Ustadz dan Ustadzah yang akan membersamai kita semuanya di Quranic Boarding School Cahaya Insan ini. Ya, semoga kita semuanya bisa bareng-bareng bersama-sama berjuang, ya saling mendukung satu sama lain. Gitu ya Ustadz ya. Betul sekali. Masih ada satu video lagi nih Ustadz. Ya. Video terkait ekstrakurikuler yang akan anak-anak laksanakan selama menempuh pendidikan di Quranic Boarding School SMPIT Cahaya Insani. Nah, kira-kira apa saja ekstrakurikuler yang akan anak-anak laksanakan selama menempuh pendidikan di Quranic Boarding School SMPIT Cahaya Insani? Mari bersama-sama kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Kak Rizka. Saya Kak Ragil. Kami berdua adalah pembina Pramuka di SMPIT Cahaya Insan. Kenapa sih Kak di K13 itu seluruh siswa wajib ikut kegiatan Pramuka? Oke, Pramuka telah dipercaya dapat membentuk karakter siswa karena kegiatannya yang mempunyai nilai kepemimpinan, kebersamaan, sosial, dan kemandirian yang pada akhirnya akan membentuk siswa yang tangguh dan berjiwa nasionalis. Dan jangan lupa bahwa Pramuka juga ada undang-undangnya loh. Oh iya, kegiatan Pramuka juga bukan hanya sekedar baris berbaris dan baca sandi loh, tapi banyak kegiatan lain baik skala nasional maupun internasional di dalam lingkungan hidup, perdamaian dunia, teknologi, dan persaudaraan sesama Pramuka di seluruh dunia. Maka dari itu, kami ucapkan selamat bergabung di SMPIT Cahaya Insan kepada semua adik-adik. Kami tunggu kedatangannya, dan kita buat Pramuka di sekolah ini menjadi lebih baik dan mendunia. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will. Lestarikan budaya bangsa dan ukir prestasi dengan pencak silat. Santri siap berprestasi, berbudi pekerti luhur untuk negeri. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa Allah menciptakan kita dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antum semuanya apabila memiliki kelebihan dari Allah berupa minat pada bidang seni, ya, diantaranya adalah pandai memainkan alat musik berupa hadroh, kemudian bisa bersolawat seperti tadi, maka di dalam ekstra hadroh inilah menjadi sarana kita untuk mengembangkan potensi yang ada, sekaligus ada misi dakwah di sana, yaitu kita berusaha membumikan solawat. Tetap bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga tetap perbaiki sholat kita sehingga kehidupan kita menjadi semakin baik dan semakin bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanam bisa menambah rasa kasih sayang. Menanam dapat menjaga kesehatan mental. Dengan menanam, udara menjadi bersih dan segar. Dengan menanam, bisa mempercantik dan menjaga keindahan sekitar.
Dengan keterampilan menanam sayuran, tanaman obat, dan buah-buahan, maka bisa menjadi suplai kebutuhan keluarga dan menambah pendapatan. Mari bergabung dengan Ekstra Menanam. Mengapa kita perlu belajar bahasa Jepang sejak dini? Seperti kalian tahu bahwa Jepang adalah negara dengan teknologi yang maju, budaya tertib yang teratur, dan kreativitasnya yang mendunia. Namun, apakah hanya itu yang bisa dipelajari dari bahasa dan budaya Jepang? Contohnya seperti buku yang saya pegang saat ini. Buku kecil ini memuat sejarah singkat Nabi Muhammad SAW yang diterbitkan oleh Masjid Kobe, di mana Masjid Kobe adalah salah satu masjid terbesar dan mempunyai sejarah yang panjang di Jepang. Buku ini dijadikan sebagai souvenir di masjid tersebut. Siapapun boleh mengambilnya, baik itu muslim atau non-muslim, dan menandakan bahwa dakwah Islam di negeri Jepang juga sedang berkembang dan terus ada. Seperti kanji yang saya tuliskan di papan tulis ini juga, dibaca mirai atau masa depan. Maka dengan itu, dengan kalian mempelajari banyak bahasa asing dan terutama bahasa Jepang, masa depan kalian akan memiliki banyak kesempatan, akan memiliki banyak pilihan untuk berkembang dan berguna untuk umat. Jadi, tunggu apa lagi? Karena kuota hanya 20 orang, segera siapkan alasan terbaik untuk bergabung dengan ekskul bahasa Jepang. Surede, arigatou gozaimashita. Ja, mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP IT Cahaya Insani. Perkenalkan, saya Ustadz Syukron. Dan saya Ustazah Linda. Kami adalah pengampu ekstrakurikuler karya ilmiah remaja atau biasa disebut KIR. Oh ya Ustazah Linda, kira-kira apa sih yang dilakukan di KIR ini? Di ekstra ini kita akan belajar tentang menulis, meneliti, dan juga publikasi ilmiah. Oh, berarti ini cocok banget ya untuk mereka yang pengen jadi ahli, pengen jadi peneliti, dan pengen jadi pakar besoknya. Betul sekali. Ayo meneliti bersama KIR SMP IT Cahaya Insani. Cerdas, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kembangkan potensi dan bakatmu dengan ikut ekstra sepak bola. Santri, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, buat kamu yang suka masak, kabar gembira nih. Yuk gabung sama kita di Cooking Fun. Di sini kamu bakal belajar cara masak yang simple, mudah, bahannya nggak banyak tapi hasilnya enak. Nah, serta kamu juga belajar cara penyajiannya yang menarik. Selain itu, kamu juga bisa menjualnya sehingga bisa dapat uang saku lebih. Kutunggu kamu bergabung di Cooking Club. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era 4.0 sekarang ini, penguasaan teknologi komputer sangatlah penting. Dengan pemrograman komputer, kita tidak hanya menjadi pengguna aplikasi komputer saja, kan tetapi kita akan belajar bagaimana caranya membuat aplikasi komputer, membuat games komputer dengan cara yang mudah, tidak rumit dan menyenangkan. Untuk itu, mari kita bergabung di ekstrakurikuler pemrograman komputer. Ya, demikian tadi pemutaran video-video yang sudah disaksikan bersama-sama. Tadi ada video yang pertama adalah profil dari sekolah SMP IT Cahaya Insani. Video yang kedua adalah ada profil Pondok Quranic Boarding School SMP IT Cahaya Insani. Ada video yang ketiga adalah terkait profil perkenalan asatid
SMPIT Cahaya Insani. Kemudian ada video yang keempat adalah terkait pengenalan ekstrakurikuler di Quranic Boarding School SMPIT Cahaya Insani. Semoga dari video-video tadi dapat memberikan gambaran yang cukup kepada Bapak Ibu semuanya terkait kegiatan dan agenda anak-anak di Quranic Boarding School SMPIT Cahaya Insani. Memasuki acara yang kelima adalah pembekalan yang akan disampaikan oleh Direktur Quranic Boarding School SMPIT Cahaya Insani, Ustadz Yahya Purnomo SPDI. Kepada Ustadz Yahya, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus Yayasan Fi Ahsani Taqwim, yang kami hormati seluruh asatidz dan asatidzah SMPIT Cahaya Insani, yang saya hormati wali santri kelas 7 SMPIT Cahaya Insani. Alhamdulillah, yang pertama-tama mari senantiasa kita haturkan puji syukur atas karunia nikmat Allah semata, sehingga pada kesempatan saat ini kita bisa mengikuti kegiatan khutbah ta'aruf walaupun kita laksanakan secara online. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kemudahan, pertolongan, dan tentunya rasa syukur itu mari senantiasa kita wujudkan dengan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat dan salam mari senantiasa kita haturkan menyungkita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya senantiasa kita ikuti sunnah beliau, kita ikuti, kita warisi perjuangan dakwah beliau, agar kemudian kita bisa menjadi manusia yang beriman, yang menjadikan khalifah bagi dunia ini, dan tentunya untuk memakmurkan bumi Allah ini. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini tentunya banyak hal yang telah terjadi di sekitar kita, baik itu kebaikan maupun keburukan. Terutama di masa pandemi ini, tentunya mari bersama-sama kita untuk menjaga diri, senantiasa kemudian mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari yang penuh dengan wabah ini. Tentunya tidak dengan rasa khawatir yang berlebihan dan rasa takut yang berlebihan, namun kita hadapi dengan optimis, karena setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sebagaimana Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah menyampaikan, insya Allah kesulitan ini akan segera berlalu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kesempatan pagi yang berbahagia ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mungkin saya sampaikan terima kasih kepada wali murid SMPIT Cahaya Insani angkatan ke-12, terutama bagi Bapak Ibu yang mempercayakan kembali putra-putrinya kepada kami, yang dulu atau sekarang putra-putrinya masih ada di
bersama kami, kemudian memasukkan adiknya, sehingga bersama-sama untuk kemudian mendidik putra-putri panjenengan semuanya. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang pertama kali menyekolahkan ataupun menitipkan putra-putrinya bersama kami. Semoga kami bisa melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin, bisa melaksanakan pendidikan bagi anak-anak dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, sedikit mungkin akan saya sampaikan beberapa pesan ya untuk kita semuanya sebagai wali murid, terutama bagi yang pertama kali memondokkan putranya di pondok ya. Sebagaimana pesan Kiai Sahal, ada ungkapan ya ketika seorang wali murid atau seorang orang tua yang kemudian menitipkan putranya di pondok gitu. Jadi ada bahasa kata titip. Nah, beliau mengatakan dari titip ini ada sebuah filosofi ya, kepanjangan ya, agar kemudian kita menjadi lebih kuat lagi yakin apa yang sudah kita titipkan itu. Titip yang pertama T itu adalah tega ya. Huruf T yang pertama ini adalah tega, artinya orang tua harus tega meninggalkan anaknya untuk dididik di pondok. Biasanya ya kalau kita lihat beberapa baik orang tua bapak maupun ibu ada yang tidak tegel ya anaknya kemudian dipondokkan. Ya, maka sindrom ketidaktegaan ini harus kemudian ya dikikis agar kemudian yakin anak-anak yang ada di pondok ini adalah pondok pesantren untuk mereka akan menempa pendidikan dan perjuangan untuk menggembleng diri mereka sendiri. Ketika kita melihat kisah Nabi Ibrahim yang kemudian meninggalkan putranya Ismail dan istrinya Hajar di Mekah waktu itu, di awal Mekah yang belum ada apa-apa, tega ya, karena yakin itu adalah perintah Allah ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in ya. Dalam surat Ibrahim ayat ke-37 yang artinya ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanamannya. Ya, kunci pertama adalah tega, karena memang di pondok itu tidak ada tidak langsung kemudian apa-apa yang diminta oleh anak itu akan terpenuhi. Beda dengan di rumah. Termasuk juga ketika Nabi Ibrahim ini meninggalkan istri dan anaknya, tega, padahal di situ tidak ada apa-apa. Bahkan kalau mengatakan warung makan saja tidak ada, karena hanya lembah yang tandus, tidak ada pepohonan di sana. Ini kunci yang pertama, titip. Yang kedua adalah I itu apa? Ikhlas. Ya harus sabar bahwa anak kita dididik, diajarkan, disuruh menghafal, waktu tidurnya dibatasi, tidak seperti di rumah mau tidur kapan saja, jam berapa mungkin tidak masalah. Tapi kalau di pondok anak harus tidur jam sekian sampai jam sekian, mandinya jam sekian, makan juga waktunya juga dibatasi. Pagi jam sekian sampai jam sekian, kalau selebih dari jam itu tidak bisa dapat makan. Ini adalah bagian dari menempa anak itu untuk menjadi anak-anak yang kelak menjadi anak-anak yang disiplin ya. Jadi harus ikhlas, karena kondisi pondok adalah kondisi bagaimana anak-anak menyiapkan anak-anak
ke depan menjadi anak-anak yang bisa mandiri. Tidak seperti di hotel, apa saja bisa telepon, ding, langsung ada yang datang kemudian ngasih. Tidak, di pondok harus berusaha sendiri. Semuanya tertata dengan jadwal-jadwalnya. Maka keikhlasan orang tua ini akan berpengaruh pada psikis bagi anak-anak kita. Yang ketiga, T, tawakal. Ya. Setelah kemudian kita tega, kita ikhlas, maka kita harus tawakal. Kita berdoa kepada Allah. Doakanlah anak-anak kita yang ada di pondok pesantren. Ini akan menjadi anak-anak yang kerasan, yang kemudian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan pondok, pembelajaran di sekolah maupun di pondok dengan baik. Ya. Doa orang tua inilah yang mustajab, ya, untuk anak-anaknya. Ya. Doa orang tua inilah yang akan menggetarkan arsy Allah bagi anak-anaknya. Masih ingat seorang imam Masjidil Haram, waktu kecilnya dia cukup nakal, ya, sehingga orang tuanya ketika anaknya ini nakal, marahnya ini bukan marah mencela-cela, tapi apa? Marahnya ini adalah marah doa anaknya kelak jadi imam Masjidil Haram. Dan itu terjadi. Jadi, marahnya seorang orang tua kepada anaknya, ucapan orang tua kepada anaknya ini bisa menjadi doa, baik itu secara spontan maupun dilakukan tidak spontan, ya. Artinya apa, Bapak Ibu? Doa kita pada anak kita ini akan Allah kabulkan, ya. Yakin itu akan terjadi. Kemudian yang keempat, I, ikhtiar, ya. Untuk poin ini utamanya adalah di dana, ikhtiar orang tua untuk membiayai putra-putrinya di pondok pesantren, karena pondok pesantren kita juga bergantung perjalanannya dengan dana atau anggaran yang diberikan wali murid kepada pondok pesantren, sehingga bisa mengelola anak-anak dengan kegiatannya, menggaji para ustadz dan ustadzah, sehingga mereka bisa fokus mendidik anak-anak pun itu mayoritas adalah dari dana-dana yang diberikan wali murid kepada pesantren. Imam Syafi'i mewasiatkan, ya, bahwasanya salah satu syarat, ya, dari 7 syarat seseorang untuk menuntut ilmu itu adalah dirham atau yang sekarang kita bahas uang, ya. Syarat dari 7 syarat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i agar seseorang itu bisa lancar melakukan thalabul ilmi adalah uang. Kalau kita lihat dulu di zaman awal-awal Islam berkembang, kemudian orang mau belajar Islam, seperti Imam Syafi'i harus dia berpindah ke satu kota ke kota yang lain tanpa ditopang dirham, uang, maka dia tidak akan mampu untuk kemudian melakukan perjalanan yang cukup jauh untuk mendapatkan ilmunya. Pada kesempatan kali ini, maka ikhtiar orang tua ini adalah dana agar kemudian optimalisasi kegiatan di pondok pesantren bisa berjalan dengan lancar, manakala dana-dana itu bisa lancar juga diberikan kepada pondok pesantren. Dan yang terakhir, titip adalah kata P, yang yaitu percaya. Yakin, percaya bahwa anak putra-putri Bapak Ibu di pondok pesantren dididik dengan sebaik mungkin, dididik dengan sebagaimana yang telah diatur dan dijadwalkan oleh pondok pesantren dari setiap kegiatan-kegiatannya,
dan percaya bahwasanya itu semua baik untuk anak-anak, dan jangan kemudian salah faham ketika suatu ketika anak kemudian mengadu dan lain sebagainya, sehingga perlu kemudian mengkonfirmasi ya. Karena setiap anak ini biasanya membawa berita dari sudut pandang yang berbeda-beda, agar kemudian bisa meraih simpati pada siapapun, baik ustadz maupun orang tua. Jadi percayalah dengan apa yang telah dilakukan oleh pondok pesantren dalam rangka untuk membina putra-putri Bapak Ibu semuanya untuk menjadi putra-putri yang mandiri tentunya, kemudian putra-putri yang memiliki karakter sebagaimana yang kita inginkan, terwujudnya karakter anak-anak yang Qur'ani, anak-anak yang kelak bisa menjadi pribadi yang mandiri, berpegang teguh pada Al-Quran. Kemudian di penghujung khutbah ataupun ta'aruf kali ini saya sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang bunyinya zur ghibban tazdad hubban. Bertemulah jarang-jarang agar cinta semakin berkembang. Jadi Bapak Ibu semuanya, jangan sering-sering kemudian menjenguk putra-putri di pondok pesantren, karena itu akan sedikit memberikan rasa anak-anak ini semakin ingin bertemu pada orang tua. Tapi jarang-jaranglah dan diperbanyaklah doa untuk anak-anak kita yang ada di pondok pesantren, agar dari doa itu merasuk pada anak-anak, sehingga anak-anak bisa menjadi anak-anak yang kerasan, mengikuti pendidikan di pondok pesantren dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembekalan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Yahya Purnomo SPDI. Semoga dengan semua yang beliau sampaikan dapat menjadi semangat, motivasi, kemudian menjadikan anak-anak juga kerasan, betah, dapat menempuh pendidikan dengan baik, dan besar harapan kami kepada anak-anak agar di SMP IT Cahaya Insani ini menjadi titik awal untuk anak-anak menjadi yang lebih baik, menjadi anak yang soleh, berbakti, dan dapat meraih cita-citanya di masa depan. Amin. Memasuki acara yang ke-6 adalah penutupan. Marilah bersama-sama kita tutup acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.